Renungan Pagi Pulang ke Rumah oleh Ellen G. White, 6 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami, sebab penting bagi kami memahami peran pengantaran Kristus di Ka'bah surgawi. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Pentingnya Pengantaraan Kristus. Ayat inti terdapat dalam Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Pengantaran Kristus bagi manusia dalam tempat kudus di atas adalah sama pentingnya kepada rencana keselamatan seperti kematiannya di atas kayu salib. Oleh kematiannya, ia memulaikan pekerjaan itu yang sesudah kebangkitannya, dia naik untuk menyelesaikannya di sorga. Oleh iman, kita harus masuk ke dalam tabir atau selubung, di mana Yesus sebagai perintis bagi kita. Ibrani 6 ayat 20. Di sana, terang dari salib Golgota telah dipantulkan. Di sana kita boleh mendapat pemandangan yang lebih jelas mengenai rahasia penebusan. Keselamatan manusia dicapai dengan biaya tak terbatas bagi surga. Pengorbanan yang dilakukan sama dengan tuntutan paling luas hukum Allah yang sudah dilanggar itu. Yesus telah membuka jalan ke tahta Bapa, dan melalui pengantaraannya, keinginan sungguh-sungguh dari semua yang datang kepadanya dalam iman boleh disampaikan ke hadirat Allah. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Jika mereka yang menyembunyikan dan memaafkan kesalahan mereka dapat melihat bagaimana iblis bersukaria atas mereka, bagaimana ia mencela Kristus dan malaikat suci karena perbuatan-perbuatan mereka, mereka akan segera mengakui dan membuangkan dosa-dosa mereka. Melalui cacat-cacat tabiat, iblis bekerja untuk menguasai seluruh pikiran, dan ia tahu bahwa jika cacat-cacat ini dipelihara, maka ia akan berhasil. Oleh sebab itu, ia terus berusaha menipu pengikut-pengikut Kristus dengan tipu muslihatnya yang berbahaya, sehingga mustahil bagi mereka mengalahkannya. Tetapi Yesus memohon demi pengikut-pengikutnya dengan tangannya yang luka dan dengan tubuhnya yang memar, dan dia menyatakan kepada semua yang mau mengikut dia, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu." 2 Korintus 12 ayat 9. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Matius 11 ayat 29 dan 30. Kalau begitu, janganlah seorang pun menganggap bahwa cacat-cacat mereka tidak bisa disembuhkan. Allah akan mengaruniakan iman dan rahmat untuk mengatasi cacat-cacat itu. Kita sekarang hidup pada hari pendamaian yang besar. Dalam acara di Bait Suci Duniawi, sementara imam besar mengadakan pendamaian bagi orang-orang Israel, semua diharuskan merendahkan diri mereka oleh pertobatan dari dosa dan merendahkan diri di hadirat Tuhan, agar mereka tidak dipisahkan dari antara umat itu. Dengan cara yang sama, semua yang mau agar namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan sekarang harus dalam hari-hari terakhir masa pencobaan itu merendahkan diri mereka di hadirat Allah dan menyesali dosa-dosa dan bertobat dengan sungguh-sungguh.
dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 511 dan 512. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Pengantaraan Kristus itu tidak hanya penting, tetapi satu-satunya. Roh Nubuat berkata dalam Counsels for the Church, halaman 259, paragraf 1. Jika Anda memiliki dosa yang bersifat pribadi, akui itu kepada Kristus yang merupakan satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia. Jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah Bapa dan kita manusia. Jika disebut satu-satunya, maka tidak ada yang lain. Yohanes menyatakan bahwa kita mempunyai seorang pengantara, hanya satu. Paulus juga dalam 1 Timotius 2 ayat 5 menyatakan yang sama, bahwa Esa pula pengantara kita. Jadi, baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Kristuslah satu-satunya pengantara kita kepada Bapa. Kenapa hanya Yesus satu-satunya pengantara kita kepada Bapa? Kita baca dalam Nasihat Allah untuk Masa Kini, halaman 277. Buku ini diterjemahkan dari Selected Messages, buku pertama, yang berbunyi, Ia, yaitu Yesus, menghimpun ke dalam perukupan ini doa-doa, pujian dan pengakuan-pengakuan umatnya, dan pada semuanya ini Dia menaruh kebenarannya sendiri yang tak bercacat, kemudian diharumkan oleh jasa-jasa pendamaian Kristus, dupa naik ke hadapan Allah seutuhnya dan seluruhnya dapat diterima. Barulah jawaban-jawaban yang berkemurahan dikembalikan. Apa arti kutipan ini? Artinya, doa-doa yang kita panjatkan tidak dapat naik langsung kepada Bapa, tetapi harus melalui Yesus. Dan harus Yesus harumkan dengan jasa-jasanya terlebih dahulu. Tanpa melalui Yesus, serta tanpa jasa-jasa Yesus, doa kita tidak akan sampai kepada Bapa dan memperoleh jawaban. Bisa lihat? Kemudian, dalam Alfa dan Omega jilid 1, bab 30, halaman 416 dan 417. Dupa yang naik bersama-sama dengan doa orang Israel menggambarkan jasa dan pengantaran Yesus. Kebenarannya yang sempurna, yang melalui iman dihisapkan kepada umatnya, yang olehnya saja dapat menjadikan perbaktian manusia yang berdosa dapat berkenan di hadapan Allah. Di hadapan tirai bilik yang maha suci itu terdapat sebuah mezbah pengantaraan yang terus-menerus. Oleh darah dan kemenyan, Allah harus didekati, lambang-lambang yang menunjuk kepada pengantara yang agung itu, melalui mana orang-orang berdosa bisa datang dekat kepada Tuhan, dan melalui Dia sendiri sajalah rahmat dan keselamatan dapat diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Saudaraku dalam Tuhan, ini adalah suatu kutipan yang syarat dengan makna. Kita perhatikan, pertama, dupa itu adalah gambaran jasa dan pengantaraan dan kebenaran Kristus, yang oleh iman dihisapkan kepada kita umatnya. Yang kedua, mezbah dupa itu sama dengan mezbah pengantaraan, sebab mezbah dupa itu adalah lambang Yesus. Kemudian yang ketiga, pada mezbah dupa itu ada dupa dan darah dibubuhkan, dan hanya dengan darah dan dupa, atau di sini Nyonya White tulis kemenyan, Allah Bapa dapat didekati. Ya, ingat baik-baik. Hanya dengan darah dan dupa Allah Bapa dapat didekati. Pertanyaan, jika Allah Roh Kudus memang ada dan Dia juga disebut sebagai pengantara sesuai ajaran Trinitas Gereja Advent, apakah Dia punya darah dan dupa? Apakah Dia punya jasa pendamaian, yaitu dengan datang ke dunia menjadi manusia serta mati di kayu salib? Sama sekali tidak ada, sama sekali tidak punya. Padahal, untuk bisa mendekat kepada Allah Bapa harus dengan darah dan dupa.
Bisa lihat, doktrin Trinitas itu sama sekali tidak alkitabiah. Hanya satu yang punya darah dan dupa, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu yang punya jasa pendamaian, yaitu Yesus Kristus. Hanya satu pengantara, yaitu Yesus Kristus. Mereka yang ajarkan ada dua pengantara, selain tidak alkitabiah, mereka juga belum melihat rencana keselamatan dengan benar dan belum mengerti doktrin Ka'bah dengan benar. Inilah pentingnya memahami pelayanan Yesus di Ka'bah surgawi dengan benar. Doktrin Ka'bah sama sekali tidak mengajarkan Trinitas. Dan yang keempat, perhatikan, hanya melalui Yesus sendiri saja rahmat atau kasih karunia dan keselamatan diberikan kepada orang yang percaya dan bertobat. Jika hanya melalui Yesus sendiri saja, maka tidak ada jalan lain. Hanya Yesus satu-satunya jalan itu. Selanjutnya, dalam Bapa Kita Peduli halaman 156 paragraf 2, Nyonya White menyatakan, di dalam Kristus seruan umat manusia mencapai Bapa yang penuh belas kasihan abadi. Melalui Yesuslah doa kita mencapai Bapa, sebab Dia satu-satunya jalan kepada Bapa. Yesuslah satu-satunya pengantara kita. Hanya Yesus yang mempunyai darah dan dupa atau kemenyan, yaitu jasa-jasa pendamaiannya. Tidak ada yang lain. Dan dalam In Heavenly Places halaman 79 paragraf 4, Nyonya White menyatakan, Bapa mendengar setiap doa yang tulus dari anak-anaknya. Suara permohonan dari bumi bersatu dengan suara pengantara kita yang memohon di sorga, dan suaranya selalu didengar Bapa. Suara permohonan anak-anak Allah disatukan dengan suara pengantara kita, yaitu Yesus Kristus, dan suara Yesuslah yang selalu didengar oleh Bapa. Jika suara Yesus yang Bapa selalu dengar, adakah kita perlu oknum lain yang bukan Yesus untuk berdoa bagi kita? Sama sekali tidak perlu. Cukup Yesus dan hanya Yesus. Inilah pentingnya pengantaran Yesus tersebut serta pentingnya kita mempelajari doktrin Ka'bah dengan benar, supaya kita berdoa melalui dan di dalam jalan yang benar. Kenapa? Perhatikan nasihat Roh Nubuat berikut ini, yang diambil dari tulisan-tulisan permulaan, halaman 104 dan 105. Perhatikan. Mereka yang berdiri dengan Yesus akan menyampaikan iman mereka kepadanya di dalam tempat yang maha suci atau maha kudus, dan berdoa, Bapakku, berilah kami roh-Mu. Kemudian Yesus menghembuskan Roh Kudus ke atas mereka. Dalam hembusan itu terdapat terang, kuasa, dan kasih yang limpah, sukacita, serta damai. Kemudian, saya, kata Nyonya White, menoleh untuk melihat kepada rombongan yang masih sujud di hadapan tahta itu. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesus sudah meninggalkannya. Setan muncul di tahta itu, berusaha menjalankan pekerjaan Allah. Saya melihat mereka memandang ke tahta itu dan berdoa, Bapa, berilah kami roh-Mu itu. Setan kemudian menghembuskan kepada mereka suatu pengaruh yang najis. Di dalamnya terdapat terang dan kuasa besar, tetapi tidak ada kasih yang manis, sukacita, dan damai. Tujuan setan adalah tetap menipu mereka dan menyeret mereka ke belakang serta menipu anak-anak Allah. Dalam pelajaran renungan pagi tanggal 4 Oktober kemarin, kita sudah belajar tentang meja roti sajian, bahwa sesuai penjelasan Alkitab dan Roh Nubuat, meja roti sajian itu adalah lambang tahta Allah, di mana Bapa dan Anak duduk. Itu sebabnya di atas meja roti sajian ada 2 tumpuk roti. Kemudian, di akhir 2300 petang dan pagi, Bapa dan Anak bangkit berdiri dari tahta tersebut dan masuk ke dalam bilik yang maha kudus. Maka dengan sendirinya tahta itu kosong. Dan karena tahta tersebut kosong, setan muncul berusaha menjalankan pekerjaan Allah, sebab memang dia hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, doktrin Trinitas mengajarkan bahwa ada pengantara lain yang disebut Allah Roh Kudus,
dan Dia bukan Yesus. Bukankah ini sama dengan mengarahkan perhatian umat ke tahta kosong di mana setan muncul? Sebab Yesus saat ini berada di dalam bilik yang maha suci, dan hanya satu imam besar atau pengantara yang bertugas di dalam bilik yang maha kudus, yaitu Yesus Kristus. Nah, jika ada yang mengajarkan adanya pengantara yang lain dan dia bukan Yesus, maka sudah tentu dia bukan berada di dalam bilik yang maha kudus. Dia pasti berada di luar bilik yang maha kudus. Ini penting sekali dipahami oleh umat Allah, agar jangan terjebak. Apakah setan yang muncul di tahta kosong itu menjawab doa-doa juga? Ya, dia menjawab doa-doa. Ada suatu pengaruh? Ada. Ada kuasa? Ada. Ada terang? Ada. Tetapi tidak ada kasih yang manis, tidak ada sukacita, dan tidak ada damai. Renungkan kutipan ini, saudaraku dalam Tuhan. Kepada siapa kita berdoa? Adakah kepada oknum yang bukan Yesus atau kepada Yesus? Siapa pengantara kita? Apakah pengantara kita Yesus Kristus yang saat ini berada dalam bilik yang maha kudus, atau kepada oknum lain yang bukan Yesus yang sudah pasti di luar bilik yang maha kudus? Ini pentingnya mempelajari dengan benar tentang doktrin Ka'bah, agar tidak hanya kita mengarahkan pandangan kita dengan benar, yaitu kepada Yesus yang berada dalam bilik yang maha kudus, tetapi juga mengabarkannya kepada umat Allah. Sebab masih banyak yang sujud di hadapan tahta kosong itu. Baca halaman 103 dari buku tulisan-tulisan permulaan. White katakan, ada dua kelompok umat Advent. Ada yang ikut Yesus kemana saja dia pergi, dan ada yang acuh tak acuh. Jadi jelas sekali, mengapa penting sekali pengantaran Yesus, dan mengapa hanya Yesus saja pengantara kita dan tidak ada yang lain. Siapa yang saudara pilih? Adakah Yesus atau oknum lain yang bukan Yesus? Sebagai penutup kita baca Roma 8 ayat 34, sebab ayat ini berhubungan dengan penjelasan awal dari renungan hari ini. Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Pada saat Yesus mati, tirai pemisah bilik suci dan bilik maha suci robek dari atas sampai ke bawah. Pelayanan imam di dunia ini sudah berakhir, dan Yesus telah membuka jalan baru dan yang hidup. Ibrani 10 ayat 20. Dan saat Yesus bangkit, dia kembali ke surga, dan sebagai manusia, Yesus didapati hidupnya benar. Karenanya Yesus dimuliakan dan diurapi menjadi imam besar kita. Sebab menjadi imam besar harus dipilih dari antara manusia. Dan pada saat Yesus diurapi, dia menerima karunia Roh Kudus dari Bapanya, dan roh tersebut dia curahkan kepada umatnya pada hari Pentakosta. Itulah yang disebut Roh Kristus, Roh Kudusnya Kristus. Inilah roh yang Paulus maksudkan dalam Roma 8 ayat 26 dan 27. Mari kita baca. Yang berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Perhatikan dalam ayat 34 tadi, kata intercession diterjemahkan menjadi pembela, ya. Kata intercession menjadi pembela. Sementara dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 ini, kata intercession yang sama diterjemahkan menjadi berdoa. Ayat ini sering dijadikan dasar adanya pengantara lain yang doktrin Trinitas sebut sebagai Allah Roh Kudus. Ini pemahaman yang tidak alkitabiah. Kenapa? Perhatikan berikut buktinya. Kita mundur ke ayat 15. Masih dalam Roma 8 yang berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh siapakah yang menjadikan kita anak Allah? Roh siapakah yang mempunyai seruan, ya Aba, ya Bapa? Paulus yang sama menjelaskan dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh yang menjadikan kita anak Allah adalah Roh Kristus, dan roh anak Allah ini yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Bisa lihat, Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Dalam Roma 8 ayat 34, Paulus menuliskan bahwa Kristuslah pembela kita yang melakukan pengantaraan kepada Bapa. Dalam ayat 26 dan 27, Paulus jelaskan bahwa rohlah yang melakukan pengantaraan atau berdoa. Bagaimana hubungannya? Ayat 15, inilah hubungannya, bahwa Roh Kristuslah yang menolong kita, yang berdoa bagi kita, yang tinggal dalam hati kita, yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan kepada Bapa. Itu sebabnya masih dalam Roma 8, Paulus menuliskan yang terdapat dalam ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudaraku dalam Tuhan, mau jadi milik Kristus? Miliki rohnya, roh Kristus. Dan roh Kristus inilah sang penghibur kita yang sejati dan yang melayani kita di dunia ini. Sebab imam besar kita hanya satu, yaitu Yesus Kristus, secara fisik di hadapan Bapa di sorga dan melalui rohnya melayani kita di dalam hati kita. Inilah pentingnya memahami pengantaraan Yesus Kristus. Karenanya, jangan mau pengantara yang lain yang bukan Yesus. Itu pengantara palsu, sudah pasti. Pengantara sejati hanya satu, dan namanya Yesus Kristus, dan Dia sedang berada di dalam bilik yang Maha Kudus melakukan pembersihan dosa. Datang padanya, berserulah kepadanya, sebab hanya suaranya Yesus yang didengar oleh Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran ini, penjelasan yang benar dan alkitabiah tentang pelayanan pengantaran Kristus di dalam Ka'bah surgawi. Tolong kami ya Bapa, agar hidup kami diubahkan melalui kebenaran ini. Hanya Kristus yang dalam hidup ini, melalui kehadiran rohnya, agar kami diubahkan, siap untuk menerima Dia datang kedua kali. Tolong kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.